apakah ketidaksejahteraan masyarakat ini saat ini secara mayoritas, apakah itu karena ada salah satu sistem yang tidak berjalan dengan baik, baik dari segi hukum, pendidikan atau yang lainnya? Mohon penjelasan dari ketiga pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah Saudara Abdul Hakim El-Hamidi, saya persilakan yang di sebelah kanan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Amni Siregar dari Pendidikan Mubalik Al-Azhar Angkatan 34. Dari pengamatan ketiga pembicara, bagaimana pelaksanaan ajaran-ajaran Islam itu di dalam masyarakat kita? Apakah sudah melaksanakannya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau masih banyak kekurangan-kekurangannya? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sofyan. Ya, tentu saja bukan hanya dari ajaran Islam, tetapi juga ajaran agama yang lain ya, seperti ajaran Kristen dan juga Konghucu. Baik, satu lagi kesempatan, sebelah kiri saya, mahasiswi UIN Jakarta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairani Dwi Puri dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, kita berbicara mengenai sistem, maka tentunya kita akan berbicara mengenai aplikasi atau pengamalannya. Dan pertanyaan saya adalah, apakah saat ini memang sudah maksimal aplikasi dari sebuah sistem yang ada sehingga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat pun meningkat? Karena ketika kita berbicara mengenai kesejahteraan sosial, faktanya saat ini masyarakat yang saya lihat adalah belum 100% sejahtera dengan sistem yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja kalaupun belum bagaimana, kan kira-kira begitu ya. Pertama Prof dulu, silakan Prof. Prof Andi Faisal. Pertama, tadi pertanyaan adik kita Al-Hamidi. Abdul Hakim Al-Hamidi. Ya. Tentang sistem kita ini kan sudah ada sistem pendidikan, sistem hukum, ya. Ya memang dalam systemic approach, ya seperti yang sudah kita bahas tadi, ya start dari aturan-aturan, ya. Karena itu akan melahirkan sistem. Sejauh mana aturan-aturan ini memang lahir dari masyarakat, tentu berdasarkan filsafat-filsafat ya, filsafat kemanusiaan, yang tentunya manusia bisa laksanakan. Sekarang kalau kita lihat, apakah kita sudah laksanakan? Ya masih banyak yang belum melaksanakan tentunya. Ya buktinya ada yang melanggar. Ya, kalau aturan itu dilaksanakan berarti tidak ada yang melanggar. Penjara itu kosong, ya. Ini ternyata sekarang ini penjara kita itu lebih dari kapasitas. Iya. Saya pernah dengar itu penjelasan dari kepala penjara. Seharusnya 8 diisi 12. Nah, ini artinya ada masalah di sini dalam soal pelaksanaan, soal implementasi. Apakah sistem ini sudah sampai? Nah, ini yang perlu sosialisasi hukum. Sosialisasi aturan-aturan Tuhan itu. Saya kira di tangan mubalik-mubalikat, dai-daiyah, mahasiswa-mahasiswi, dosen, pendeta, dosen, dan para ini tokoh-tokoh agama, tugasnya untuk menyampaikan ini, aturan-aturan ini. Sehingga pesan itu tersampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat ada semacam social control. Sehingga masyarakat itu malu kalau dia kerjakan di depan orang lain. Ini kan ada kecenderungan sekarang ini tidak malu lagi gitu ya. Seolah-olah kebaikan itu menjadi hal yang mahal gitu. Bahkan tidak malu dan tidak merasa bersalah berbohong. Tidak merasa bersalah, tidak merasa berbohong. Iya. Akhirnya dia seenaknya mengerjakan. Bahkan kadang-kadang buka-bukaan di atas meja. Dulu kan masih di bawah meja istilahnya, under the table. Sekarang ini on the table, in the restaurant, for example, ya contohnya. Sehingga berarti ada masalah di sini. Nah kan Nabi mengatakan kalau malunya orang sudah hilang, maka tunggulah kehancurannya. Maka orang akan semogue, kata orang Betawi ya, untuk melakukan apa saja.
Makanya al-haya'u minal iman. Ya. Malu adalah bagian dari iman. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya saya kira saya tidak perlu mengulang. Silahkan Pak Stanley. Mungkin yang pertama dulu ya. Ya. Saya kira dua unsur itu, sistem dan manusianya sama-sama memiliki peran di dalam menciptakan masyarakat yang baik atau yang tidak baik. Ada kalanya sistem sudah baik ya, atau umumnya sistem aturan sudah baik, tapi orang yang melaksanakan itu tidak baik. Ya, dia merekayasa hukum, merekayasa aturan, berbuat yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, jadi itu saya kira yang membuat masyarakat kita masih belum ideal, belum baik. Pertanyaan kedua Pak Sofyan, saya kira pertanyaannya juga menyangkut ke semua agama, semua umat yang ada. Betul. Yang saya perhatikan di negara kita, dalam masyarakat kita, orang lebih mengutamakan pelaksanaan ajaran aturan agama secara formal saja. Ya, lebih mengutamakan simbol-simbol. Saya suka bilang di kalangan Kristen begini, banyak orang umat itu ya, mereka rajin beribadah, rajin sembahyang. Kalau hari Minggu pergi ke gereja, tapi Senin sampai Jumat dia korupsi. Ya, jadi itu yang saya maksud, orang lebih mengutamakan pelaksanaan simbol-simbol dan formal, hal-hal yang formal, sedangkan etikanya, moralnya belum menjadi sesuatu yang penting dan utama di dalam masyarakat. Di bagian integral kita. Ya, dan belum diaplikasikan berarti ya secara aplikasinya secara mungkin menyeluruh. Belum begitu. Baik, waktunya sangat terbatas, Pak Stanley. Saya persilakan Pak Ung untuk menjawab. Ya, saya rasa di dalam tadi pertanyaannya mengenai sistem, kalau menurut saya sistem memang kita sedang belajar ya. Artinya memang sebagai negara pasti belum sempurna. Saya rasa di hampir semua negara juga memang kenyataannya seperti itu. Karena terus berkembang keadaan masyarakat itu. Nah, memang dari aspek ini, pembelajaran ini, maka kita penting juga yang namanya unsur manusianya itu juga. Saya rasa sistem yang berkembang ini kalau manusianya mempunyai moralitas yang baik, penegakan hukumnya juga berjalan dengan baik, saya rasa nggak akan terlalu menjadi persoalan. Tapi kalau sistemnya berjalan tapi tidak didukung dengan itu, tanda tanya besar sebetulnya, ya kan. Jadi penting kedua aspek itu sebetulnya. Nah, terus yang bagaimana mengenai pengamalan dari umat-umat beragama itu sendiri, betul. Ya saya rasa sebagian besar masih belum ya. Memang kenyataan, dan memang itu tugas kita sebagai tokoh-tokoh agama, bagaimana mendidik dalam konteks hubungan bukan cuma vertikal atau simbol-simbol itu, tetapi bagaimana hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Itu penting di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam hidup bernegara. Jadi ini penting kita mulai memfokuskan seperti itu. Para mubalik mungkin perlu ke arah sana, sehingga bangsa kita akan bisa membangun dengan baik, ya kan. Nah, kalau ini mengenai aplikasi sistem itu sendiri ya kurang lebih seperti itu ya jawabannya. Jadi memang dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih Pak Ung. Terakhir saya ingin beri kesempatan untuk kalimat pemungkas sebelum saya menutup kepada Profesor Dr. Andi Faisal Bakti. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan bagaimana dengan sistemnya? Silakan. Sebetulnya pendekatan sistemik ini atau pendekatan keteraturan, kalau kita mencoba tadi 3 approach ya, top down, kemudian bottom up, kemudian yang sebetulnya yang menjahit antara keduanya ini adalah sistemik itu. Artinya sistem yang mencoba menerapkan aturan-aturan itu, mengaturnya dengan baik, berdasarkan contoh-contoh terbaik, ya. Kemudian mencoba menyampaikan kepada masyarakat bahwa inilah sistem kita. Ini kan gunanya koran, ya, surat kabar, media massa. Adik-adik kita ini banyak yang belajar media massa dari Fakultas Dakwah. Itu penting sekali menjadi media kita menyampaikan aturan-aturan itu. Kemudian masyarakat kita ajak untuk sama-sama menghormati hukum. Akhirnya kita antar agama itu bisa damai, saling menghormati, dan melahirkan kesejahteraan umat, insya Allah. Baik, terima kasih Profesor Dr. Haji Andi Faisal Bakti, PhD. Terima kasih Bapak Stanley dan Bapak Ung dari Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, dan Bapak Stanley selaku pendeta. Dan beliau adalah dosen ilmu agama-agama dan filsafat timur di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Pemirsa di mana saja Anda berada,
Demikianlah perbincangan tentang pendekatan sistemik untuk kesejahteraan masyarakat. Dari apa yang tadi dijelaskan oleh ketiga narasumber, kita melihat bahwa sesungguhnya aturan di negeri kita ini sudah ada. Sistemnya sudah ada, walaupun memang harus terus disempurnakan. Tetapi untuk mencapai kepada kesejahteraan tidak hanya tergantung kepada hanya satu faktor saja, tetapi juga dari ketiga faktor. Faktor pemerintah, faktor masyarakat yang harus terus belajar, harus terus berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang cerdas dan bermoral, dan kemudian sistemnya yang memang sudah ada terus diperbaiki, disempurnakan, dan kemudian diaplikasikan oleh kesemuanya, baik pemerintah maupun masyarakat. Maka negeri kita ini sekarang ini memang sedang mengarah kepada kehancuran. Oleh karena itu, mari kita antisipasi agar negeri ini tidak hancur dan tidak dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadiran ketiga narasumber, adik-adik mahasiswa-mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta dan juga Pendidikan Kader Mubalik Al-Azhar Angkatan 34. Dan pemirsa, dialog ini akan ditutup oleh satu lagu, yaitu Indonesia Jaya, yang akan dinyanyikan oleh Langgeng's Days. Dan saya sebagai pembawa acara, Sunandar Ibnu Nur, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan berliku bukan satu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Lihat adanya berpeganglah tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya.